Di formula Excel kami yakin teman-teman sudah kenal dengan VLOOKUP. Bagaimana dengan merge yang ada di Power Query? Merge di Power Query teman-teman layaknya seperti VLOOKUP di formula Excel. Tapi jauh lebih powerful. Yuk kami jelaskan cara pakainya dengan mudah. Di tutorial kali ini kita akan coba mempraktekkan gimana cara merge data. Apa sih yang dimaksud dengan merge data? Kalau teman-teman biasa menggunakan VLOOKUP di rumus Excel, nah seperti itulah merge data itu, atau kita memadukan data yang ada di tabel kita. Contoh teman-teman, di data utama kita di sini hanya mempunyai item, nama printer gitu ya. Sementara kita tidak punya produk ID-nya. Produk ID-nya ada di tabel yang lain. Right. Demikian juga kasus yang lain. Di sini kita juga mempunyai sales rep. Kemudian informasi yang lain yang berkenaan dengan sales rep ini ada di tabel yang lain, di tabel region ini. Oke. Kalau Laura, regionnya adalah US. Jadi teman-teman, ini semacam kita ngelookup data atau VLOOKUP data kalau di rumus Excel. Tapi di Power Query kita istilahkannya dengan merge data. Caranya gimana? Sederhana sekali teman-teman. Pertama, kita akan kirim data ini ke Power Query terlebih dahulu, tab data, from table atau range. Kemudian kita anggap kita tidak ada melakukan data cleaning, kita anggap semua data kita sudah bersih teman-teman. Kita tinggal close and load to. Muncul kotak seperti ini, kita tidak akan kirim ke table pivot, tapi kita hanya buat koneksi saja terlebih dahulu teman-teman. Kemudian kita klik OK. Coba perhatikan di sebelah kanan kita sudah ada masuk satu query. Kemudian kita lakukan hal yang sama dengan tabel bantunya. Nah, ini kita sebut dengan tabel bantu barangkali ya. Data from range. Nah, namanya sudah PDT ID gitu ya. Kemudian kita close and load to lagi. Kita juga buat koneksi saja. Oke. Sudah. Kemudian tabel yang berikutnya data from table atau range kita kirim ke query lagi. Kita anggap sudah oke juga teman-teman. Close and load to. Kita membangun koneksi saja. Oke teman-teman, sekarang ketiga tabelnya sudah kita masukkan ke query kita. Langkah berikutnya adalah kita akan merge-kan data tabel tersebut, kita padukan. Caranya mudah sekali teman-teman, kita kembali ke query editor kita, klik kanan, salah satu query yang ada, edit. Maka akan dikirimkan kembali ke Power Query Editor kita. Nah, disinilah kita melakukan merge data itu teman-teman. Caranya teman-teman, misal di tabel sales data sekarang kita pengen tambahkan, mana dia, mohon maaf. Nah, kita pengen tambahkan, di sini kita hanya punya item, kita pengen tambahkan kolom ID gitu ya, ID dari printer ini, dari nama item ini, yang mana kita ambil dari query ini teman-teman ya. Kalau printer berarti ID-nya KL001. Kita merge-kan datanya, pergi ke tab home, kemudian teman-teman cari merge queries. Nah, di sini ya ada dua pilihan. Kalau kita pilih merge queries yang ini, maka dia akan padukan langsung di query kita saat sekarang, sales data tepatnya ya. Tapi kalau kita pilih yang as new, dia akan buat query baru lagi. Tapi di sini kita akan langsung saja di sales data ini, kita tambahkan kolom barunya. Kita pilih. Nah, maka muncul seperti ini teman-teman. Kita pilih tabelnya, tabel 1 adalah sales data. Kemudian kita merge-kan atau kita padukan dengan tabel PDT ID ini, karena informasi ID-nya ada di tabel ini. Itu teman-teman ya. Kemudian kita cari yang mempunyai nilai yang sama. Di sales data kita punya item. Demikian juga di PDT ID ini kita juga punya item. Nah, inilah yang kita konekkan. Sehingga kita bisa panggil nanti produk ID ini. Kita bisa tambah kolom produk ID ini. Sehingga teman-teman coba perhatikan di bawah ini sudah ada matching dia ya. Kita sudah temukan 441 baris dari 400. Artinya sudah matching semua datanya. Right, teman-teman. Langkah berikutnya kita tinggal klik OK saja. 1, 2, 3. Maka perhatikan muncul tabel baru teman-teman. Nah, di sini muncul kolom baru yang berisi tabel. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada simbol seperti ini teman-teman. Panah 2 seperti ini ya. Nah, ini artinya kita expand datanya, kita keluarin isi data tabel ini. Kita keluarin dulu, klik. Nah, kita pilih. Artinya di tabel itu ada kolom item dan ada kolom produk ID. Tentu kita hanya ingin menambahkan produk ID saja. Kenapa? Itemnya kan sudah ada. Di tabel sekarang sudah ada item,
kita hanya ingin menambahkan produk ID saja. Kemudian ini kita uncheck saja supaya judul kolomnya nggak terlalu panjang. Ini kan gunakan nama asli kolom sebagai awalan, nggak usah terlalu panjang nanti judul kolom kita uncheck saja. Kemudian kita klik OK, lihat perubahannya teman-teman, bakalan bertambah nanti kolom baru, yaitu produk ID. 1, 2, 3. Nah, kita sudah dapatkan produk ID-nya. Langkah berikutnya barangkali kita ingin geser kolomnya, kita posisikan mungkin di sebelum kolom item. Oke, kita geser lagi sebelum kolom item. Nah, sekarang kita sudah dapatkan datanya KL001 printer. Gitu ya, printer adalah KL001. Jadi persis seperti kita ngelookup data. Alright, kemudian tadi kita juga punya satu data lagi, sales rep. Kemudian kita pengen tahu regionnya mana. Gitu. Laura ini berada di region mana? Stacy di region mana? Yang mana tabel bantunya atau query-nya ada di sini? Sales rep ini. Kalau Laura US, CIC Kanada. Kita kembali ke query sales data kita. Kita akan merge-kan lagi sekali lagi. Tetap di query ini kita akan pilih, kita akan padukan dengan region, teman-teman. Yang kita connect-kan adalah antara sales rep yang ada di tabel sales data dengan sales rep yang ada di tabel region. Nah, semuanya sudah matching, teman-teman. Kita tinggal klik OK, lihat perubahannya 1, 2, 3. Maka akan bertambah satu kolom baru lagi. Kita tinggal expand datanya. Kemudian kita pilih kolom yang kita butuhkan. Di sini adalah region saja. Ini nggak usah di-uncheck, kita klik OK. Maka bertambahlah satu kolom baru, teman-teman. Kemudian kita tinggal drag kolomnya. Mungkin kita pengen berada di samping sales rep-nya. Right? Kita tinggal kasih judulnya, misalkan di sini region. Kalau kita pengen merubah judul kolom gitu ya teman-teman. Nah, artinya semua data sudah kita padukan, tinggal kita close and load. Kita lihat hasilnya teman-teman. Nah, sekarang hasilnya baru dalam bentuk koneksi teman-teman ya. Kalau teman-teman ingin ekspor dia ke tabel atau ke pivot, tinggal klik kanan, teman-teman pilih load to. Kita ingin muat datanya kemana? Di sini kita akan muat datanya ke table. Kita mau lihat hasilnya. Kita buat di worksheet baru saja. Boom. Maka teman-teman, datanya sudah kita padukan, sudah kita merge-kan. Yang mana di data awal kita hanya ada item, kemudian kita tambahkan produk ID yang bersumber dari tabel bantu tadi, gitu ya. Demikian juga dengan sales rep, kita tambahkan kolom baru yaitu region yang diambil dari dua tabel bantu ini tadi. Jadi sederhananya merge itu seperti fungsi VLOOKUP kalau kita biasa bekerja di Microsoft Excel. Semoga teman-teman mendapatkan insight baru.